Kita mulai ya. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Leader Talk setiap hari Ahad malam, dan pada malam hari ini adalah kita kupas tuntas tentang bisa ini. Dan Bapak sekalian, sebelumnya kita mulakan materi kita bersama-sama dengan baca Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Oh, gambar ini hilang. Bentar. Nah, misalnya pada malam hari ini kita akan bahas tentang kupas tuntas tentang bisa ini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan ngobrol, berbincang seperti biasa. Kita bukan HS yang terlalu ini. Kadang-kadang ya ada ya teriak-teriaknya, kadang-kadang ya ada santai softnya begini. Dan pada malam hari ini kita akan bicara tentang bisnis HNI ya. Jadi silakan Bapak sekalian yang terkait dengan bisnis HNI tolong ditanyakan di kolom komentar. Tapi jika ada konsultasi tidak akan saya jawab gitu ya. Jadi terkait dengan bisa ini silakan. Dan pada malam hari ini karena mengenang Elite Camp, ini baju saya pakai ini baju Elite Camp. Jadi setiap orang yang pernah ikut Elite Camp pasti punya baju ini, kaos ini. Belakangnya ada tulisan Elite gitu. Jadi ada pasukan elit di HNI itu namanya Elite Camp. Nah, insya Allah sekalian, sedikit sebelum Bapak Ibu sekalian bertanya dan sebagainya. Yang pertama adalah semua bisnis itu dia butuh pengorbanan. Semua bisnis itu dia butuh proses. Semua bisnis itu dia butuh direncanakan, dirintis dan sebagainya. Kalau Anda nggak mau repot di ngejalin HNI, tapi kenapa Bapak sekalian mau repot di pekerjaan? Nah, karena gitu. Kalau Anda bekerja di perusahaan, apakah seumur hidup Anda akan di situ? Kalau kita bisnis, apalagi bisnis HNI, insya Allah Bapak sekalian, bisnis kita itu akan bertahan seumur hidup. Gitu. Nah, maka pada kesempatan kali ini, silakan Bapak sekalian, jika memang ada banyak pertanyaan, apalagi terkait dengan sistem. Kemarin ada mitra saya itu tanya tentang AVO, ternyata dicoba-coba nggak pernah berhasil. Setelah kita terangkan, ternyata passwordnya salah. Jadi dimasukkan itu namanya, bukan tanggal lahirnya. Jadi username-nya itu dimasukin nomor ID, passwordnya masukin nama. Ada juga yang masukin password itu, dia masukin passwordnya adalah password AVO itu dari tanggal dulu, bukan tahun dulu. Banyak sekali lagi kejadian begitu, tapi mereka mau bertanya bingung. Pertama, banyak mentor yang hari ini jarang offline. Yang kedua, banyak mentor juga yang offline jarang, online juga jarang. Gitu. Sedangkan mau tanya dengan leader di atasnya itu kadang canggung. Gitu. Nah, di kesempatan kayak seperti inilah ada pertanyaan terkait dengan HNI, dari mulai HSIS dan sebagainya. Kemarin kita udah coba ya HSS Mobile yang pakai barcode. Ada yang sudah bisa belum? Ada yang belum bisa? HSS Mobile. Nah, kemarin Pak Ahmad Sidik ya langsung praktek begitu, praktek HSS Mobile di depan agennya, di depan customernya, lalu agen beliau itu langsung karena lihat HSS canggih banget, lalu beliau closing di stokis, jadi langsung jadi stokis sekalian. Jadi begitu dibelanja, langsung di input, langsung dapat invoice-nya, di print pakai printer thermal yang kecil itu, set keluar, ih keren juga ya, bisa pakai scanner. Jadi saya waktu pertama kali itu udah mau beli apa namanya, mau beli yang scan di mall itu loh,
di Mart-Mart itu. Scan itu kan kayak keren tuh. Kayak keren tuh ya. Tapi ternyata hari ini pakai handphone kita udah bisa. Nggak jadi beli saya. Alhamdulillah. Dan saya sapa-sapa dulu. Semua sama datang hari ini yang ikut Zoom ini dari seluruh binaan HNI, baik jaringan siapapun di sini, ada jaringan dari Hong Kong, ada jaringan dari Tangerang, ini ada Bu Khalimah dari Surabaya, Bu Karnawati Tangerang, terus ada biasa Babe kita, Ustadz Nurdin dari Tangerang. Itu kalau grup gak ada beliau gak rame ya. Artisnya itu. Artis ya. Luar biasa ya. Nah, itu rajin banget bikin tribun, terus bikin poster-poster ya, luar biasa. Kalah rajin saya. Saya ngopreknya nggak biasa ngoprek ya. Itu ya, ada banyak hari ini orang-orang hebat yang luar biasa ada di grup ini, para LED itu Pak Nurdin pasti ada orang di belakang ya, gitu. Bu Siti Khalifah ya, luar biasa. Mentor saya, Coach. Mentor ya. Terbaik. Mentor terbaik. Tapi bukan satu-satunya kan, Pak? Ya, bukan satu-satunya. Bukan. Mentor saya ada 3. Mentor ada tiga. 3, tapi istri satu-satunya. Satu-satunya. Oh, Itu ya. Jadi banyak hari ini ada teman-teman Hong Kong juga yang hari sedang beraktivitas mengerjakan mengerjakan pekerjaannya. Jadi dari Purwokerto nih hadir ya Bu Warsi ya, biasa ya Bu Warsi. Ini banyak sekali, sudah ada 85 orang yang bergabung. Nggak kerasa belum jam 8 ya. Nah, dan juga beberapa orang yang dari Semarang ya, ada Bu Sadia, ada Pak Muji dan sebagainya. Wah, ini ada juga nih Bu Khalimah. Saya kemarin tunjukin HSCS dan AVO, alhamdulillah ada yang gabung jadi mitra. Wah, luar biasa aja. Jadi kadang-kadang bisa lihat hal sepele yang simpel sederhana itu yang sudah kita miliki bertahun-tahun karena belum teredukasi dengan baik, gitu kan? Dengan baik itu banyak yang miss. Maka di edisi kayak gini itu saran terbaik saya itu Bapak sekalian itu bertanya, ya kan yang mana yang belum paham, apakah AVO atau sebagainya, gitu ya. Oke, sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tat minta diulangi Tat yang barcode gimana itu HSIS-nya? Barcode? Yang scan apa itu yang di produk-produk HSIS itu katanya loh. Oh, siap. Mungkin kemarin disambi-sambi. Syukron. Oke, siap. Oke, kita akan belajar barcode ya, barcode. Nah, ini saya sebelahnya pakai saya sendiri lah gitu. Belum ada yang mau nempatin gitu ya. Nah, jadi kalau scan barcode ini sebenarnya sudah lama. Yang paling penting lah yang pertama harus diinstal itu dari HSCS mobile kita. Jadi saya akan share screen pakai handphone. Bentar. Jadi sekalian, yang perlu diinstal itu adalah disebutnya di sini itu HSCS Mobile. Kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan. Nah, yang mana sih HSCS Mobile itu? Yang ini nih. Nah, ini gambarnya nih, HSCS Mobile. Diinstal dulu. Itu diinstal dulu di handphone kita lewat Play Store atau App Store gitu kan, di HSCS Mobile. Kalau sudah diinstal, baru dibuka. Dibuka HSCS Mobile-nya seperti ini. Kita bisa aktifkan Google Map-nya atau tidak. Nah, kita login kembali. Nah, kita biasanya pakai saya statusnya DC. Jadi BC itu, BC Center itu beda nomor ID-nya. Nomor ID-nya bukan nomor ID saya. Nomor ID saya itu DC. Jadi misalnya gini, 143735, lalu kita masukkan password-nya. Gitu kan? Masuk. Oh, salah. Nah, masuk begini. Nah, ini DC saya. Ini DC saya. DC saya itu kita lihat di penjualan. Nah, ada penjualan gitu kan. Pembelian.
Pembelian saya cuma 1. Tiap tanggal 2. Tiap tanggal 2 itu 600 poin aja. Udah, itu aja. Karena DC saya cuma buat TP pribadi aja. Tidak tidak yang lain gitu ya. Gitu. Nah, ini lalu kalau kita mau scan barcode itu, kliknya lah transaksi sekalian, transaksi. Nih, yang ini. Klik transaksi dulu. Gitu. Nah, dulu. Kita klik transaksi. Udah diklik transaksi, sekalian. Kita klik. Lalu kita pilih kategorinya. Kategori apa? Agen atau konsumen? Gitu, agen atau konsumen. Kalau agen berarti kita klik agen. Lalu kita tulis di sini nomor ID berapa. Misalnya contoh adalah saya 143735. Cari. Nah, maka kan kelihatan nih kalau ini punya saya di Topo pribadi, siap niaganya PSD, CED pangkatnya. Cari produk. Produknya cuma ini doang, nggak ada. Ini saya ganti aja pakai BC ya, pakai BC. Nah, kita logout dulu. Logout dulu. Mana nih logoutnya? Lonceng. Lonceng ya? Oh iya. Ini bukan? Logout tadi udah ketemu. Core. Bukan. Itu yang assalamualaikum dulu. Oh, assalamualaikum nih. Oh iya. Luar biasa ya. Mohon maaf, saya jarang input SIS ya sekarang. Udah ada yang ngurus semua sih. Ini jadi kayak gini ya. 1346 348 nomor ID BC. Kok salah? Kok salah? 1346. Oh, ini kurang 0 di sini. Ya, kurang 0. Nah, ini bisa lihat kalau misalnya mau transaksi, klik transaksi. Lalu kita pilih agen. Kita masukin nomor ID-nya. Ini nomor ID saya nih. Terus cari produk, klik cari produk. Klik cari produk sekalian, lalu lihat. Perhatikan, nanti kita klik di sini. Di barcode ini. Nah, ini barcode ini. Klik di situ. Sudah. Klik di situ, maka langsung muncul scannernya. Nah, kita ambil misalnya contoh spirulina. Ambil pas barcode-nya misalnya, pas barcode-nya. Nah, tembakan pas barcode-nya. Nah, jangan lupa diklik tambah. Tambah begitu. Nah, saldonya ada 20 di BC. Saldo HCS-nya 20. Kita mau berapa nih? 1, 2, 3 tinggal nambahin aja. Oke. Lalu kita klik lagi barcode-nya. Muncul lagi, kita tambahkan misalnya gamat. Tuh, mana nih? Nah, masuk gamat. Nah, tambah. 1. Lalu sudah gini, misalnya 2 aja belanjanya. Ya, kalau banyak berarti semua di-scan. Lalu kita ini, ada nggak pilihan tambahan biaya? Kalau ada pilih tambah biaya, misalnya biaya kirim. Klik biaya kirim. Berapa ongkirnya? 10.000 misalnya gitu ya. 10.000. Oke. Udah 10.000. Langsung terapkan, maka harganya lalu ditambah Rp10.000. Gitu. Rp10.000. Kalau ada voucher, gunakan voucher. Lalu pilih pembayaran. Pilih pembayaran. Kita pilih pembayaran di bawah ini. Kita mau pakai apa? Handycash, Eworld, atau cash? Pakai cash. Input jumlahnya sesuai dengan dia itu. 320.000. Proses. Terapkan. Nah, maka bisa lihat seperti ini. Ini kalau saya save itu kalau saya save ya, itu nanti dia akan masuk ke DC saya. Kita coba kita save ya, kita save. Nah, ini invoice-nya. Invoice-nya kayak gini, sekalian.
Kalau cetak struk itu dia pakai printer normal, dia bisa ngecetak. Mama. Nah, sudah saya panggil istri saya dulu. Ini kalau enggak begini sekalian, kita klik ini aja, klik apa namanya, klik bagikan. Bagikan, kita mau klik bagian kemana nih? Gitu, bagian mana? Misalnya contoh kita bagikan Ke ke Pak Muji. Muji. Pak Muji. Pak Muji. Oke. Nah, jadi kayak gini. Nah, diklik, maka dia muncul gitu. Jadi tidak perlu di print juga bisa. Paham ya? Siap, paham. Terus itu Tat, untuk nominal apa? Tambahan biaya itu bisa 10.000 karena hitung-hitungan sendiri atau Enggak, itu kan karena misalnya kalau ada biasa tambahan gitu? biaya ongkir. Kalau enggak ada, nggak usah diisi. Oh, gitu. Iya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana Pak kalau ada salah input? Nah, tadi kan saya input. Nah, kalau saya salah input, kita masuknya HSCS. Saya buka dulu HSCS saya dulu, BC. Kita buka HSCS, sekalian. Ini kita akan cara ngedit invoice. Ini sistem begini kadang-kadang kalau nggak diajarkan juga kadang masih bingung. Saya ini gimana Pak? Ini saya salah ini apa namanya input data dan sebagainya. Saya salah nih Pak ini sebagainya gitu. Nah, kita sekarang edit invoice. Oh, ada yang itu lagi berjanjian ya. Rawat teban. Ratiban. Saya mute dulu. Bisa nggak nih? Wah, nggak bisa. Coba saya pakai Google Chrome dulu sebentar. Oh, sudah ada nih, kasih kembali, masuk. Oke. Jadi saya lihat kalau buka HCS, kadang itu suka nggak bisa, coba pakainya Google Chrome. Oke, ini sudah. Saya share screen. Nah, ini halaman depan dari halaman depan dari HCS BC. Nah, ini bisa di update password. Ini BC Semarang 03, bisa lihat. Nah, BC Semarang 03. Terus ini ada, kalau BC itu dia bisa ada banyak itemnya, beda dengan punya Bapak sekalian. Yang pertama ada transaksi, registrasi agen stok, pemesanan produk, halal mart, saldo, pembelian, penjualan, status transfer, daftar agen stok, entry customer. Nah, kalau untuk edit invoice, caranya adalah kita lihat dulu nomor invoice dari penjualan. Kita klik penjualan. Penjualan, misalnya. Nah, saya tadi kan input ini. Yang ini. Nah, ini double klik. Begitu double klik kan dia kedip-kedip. Ini hanya bisa dilakukan kalau mau ngopi invoice itu pakai laptop. Kalau Bapak sekalian pakai handphone, nomor invoice ini ditulis di kertas, lalu nanti dimasukkan ke sini transaksi. Nah, di transaksi itu saya lihat klik invoice nomor. Jadi kalau saya kecil lagi, saya kecilin, itu yang kayak gini nih, kliknya invoice nomor sini, lalu masukin nomor invoice-nya yang kita mau edit. Ada tulisan reprint, ada tulisan edit. Kalau reprint itu kita mau cetak lagi, misalnya ada nggak pas nih, kok saya belanja ada minta belanja nggak diinput misalnya gitu. Nah, mereka minta print-printannya invoice-nya. Nah, kita reprint. Kalau mau diedit, kita edit. Masukin staf password kita HSCS. Nah, tadi saya ada biaya kirim, ada gamat kapsul, ada spirulina. Nah, ini kita bisa hapus. Cara hapusnya adalah klik spirulinanya, lalu klik hapus. Yes. Hapus. Yes.
hapus. Yes. Ini bisa diganti. Misalnya saya mau ganti dengan copy save sebagainya bisa. Sangat-sangat bisa. Oke. Nah, sangat-sangat bisa sekalian. Oke. Kalau edit invoice dari HCS di HP bisa nggak? Bisa. Tapi memang nomor invoice-nya harus dicatat di kertas biasa dulu. Kalau udah begini habis, jangan lupa pilihan cash yang ini, cash ini diklik. Nah, ganti cash biasa. Lalu pas uang cash di bawah ini diisi. Diisi sembarang boleh, diisi 0 juga boleh, 0. Enter. Oh, nggak boleh. Wah, harusnya uang cash. Isi sembarang aja. Yang penting ada isinya ya. Udah. Lalu kita save. Save. Beri 0. Masukin. Nah, reason-nya atau alasannya misalnya gini. Salah input. Gitu ya. Lalu submit. Proses. Maka ketika kita lihat di penjualan, kita refresh lagi penjualannya. Penjualan, maka 0. Dari 0 semua. Semua. Ini cara gitu. Di step ini udah paham? Paham. Paham ya step ini ya? Maaf telat baru datang, Pak. Oh iya. Kalau telat nanti lihat di rekamannya. Oke. Oke, lanjut. Lalu ada lagi yang namanya revisi daftar. Revisi daftar, apa namanya, daftar mitra. Pak, saya daftar mitra salah mentor, gimana Pak? Revisi daftar mitra itu kalau salah mentor itu bisa dilakukan sebelum 2x24 jam. Saya nanya nih, siapa stokis atau DC atau SC yang belum bisa input data customer atau daftarin mitra di HCS? Ada yang belum bisa? Udah bisa. Lupa, Belum bisa? Ustadz. Lupa. Oke. Untuk Bapak sekalian punya saldo pendaftaran begini. Jadi gini, Pak, saya mau daftar nih, Pak, mau daftar yang 30.000. Di stokis saya kok nggak ada cara daftar, gimana Pak ya? Nah, untuk keluar namanya entry customer, Bu. Nah, untuk keluar namanya entry customer seperti gambar ini. Nah, ini untuk keluar yang ini itu syaratnya adalah Bapak Ibu sekalian belanja di AG stok di atas Ibu. Kalau Ibu stokis berarti ke DC. Kalau DC ya ke AC atau dia ke BC. BC terdekat Ibu Bapak sekalian. Kenapa? Karena begitu daftar 30.000 nanti akan dapat buku starter kit itu, buku 2. Nah, untuk kartu itu nanti cetaknya di BC saat kita beli, penting, saat kita beli kitnya. Jadi kalau kita beli Ustadz Nurdin nih, belanja kit di rumah saya, pas beliau jalan-jalan ke Semarang. Ke Gedung Songan dekat dengan rumah saya. Lalu mau daftar mitra, closing di jalan nih. Nah, pas saldonya habis, belilah di tempat saya. Maka untuk itu 1-2 yang beli di tempat saya itu cetak kartunya harus di BC saya. Gitu. Makanya ada yang kalau misalnya Bapak sekalian terpaksa harus nginput, maka usahakan dari rumah itu kalau kemana-mana udah bawa starter kit lengkap. Jadi kalau ada orang closing itu langsung kasih starter kitnya, langsung dijembreng produknya. Bapak mau coba apa nih? Gitu. Paham ya? Ustadz mau nanya. Ya silakan Bu. Kan pernah gitu Ustadz, saya dulu beli yang tadi yang Ustadz bilang starter kitnya di basic. Waktu itu basic Surabaya nggak bisa ngeprint. Kartu. Jadi saya minta tolong mentor di Jogja. Terus gimana Ustadz? Bravo. Kalau BC yang belum bisa ngeprint, itu sebenarnya bisa Bu. Beliau harus minta kepada suruh ngeprint di ini kantor pusat. Nanti dari
dari orderan itu dikirim kartunya. Gitu. Jadi ngeprintnya di pusat, bukan di BC masing-masing. Makanya kalau misalnya hari ini, karena gini, nggak semua BC punya printer kartu. Harga printer kartu itu yang terakhir itu kalau pas saya beli itu sekitar hampir 12 juta. Nah, itu lumayan untuk cuma cetak kartu itu. Dan dia harus punya laptop, ada laptopnya. Jadi dua, kalau BC belum punya laptop, belum punya belum punya printer kartu, berarti harus dua belinya, beli laptop juga beli printer kartu. Nah, saya buat staff itu saya beliin laptop yang paling murah. Ternyata laptop paling murah 3 jutaan. Ya udah nggak apa-apa begitu. Jadi kalau Bapak sekalian mau lihat BC saya ya. BC saya itu Bentar, saya balik mana baliknya. Kok cara baliknya nggak ada ya? Screen aja screen. Screen mulai sekarang, terus pakai foto. Nah ini perhatikan nih BC saya tuh. Jadi situ itu ada meja untuk yang kiri itu yang kursi biru itu untuk admin, belanja order, dan pojok itu untuk ini untuk input cetak kartu. Itu mesin yang atas itu yang warnanya abu-abu itu mesin cetak kartu. Itu. Ini di rumah. Depannya itu, lihatin, depannya kebun, gelap gulita. Jadi kalau saya teriak-teriak di sini pun nggak ada yang marah-marah, Bu ya. Tenang, aman sentosa. Gitu. Iya. Beda kalau di Tangerang gitu kan, teriak-teriak nanti diketok sama orang sebelah gitu ya. Jadi memang begini Ibu sekalian, banyak LED itu nggak kepikiran awalnya buka BC. Jadi kan biasa semangat jadi LED, begitu jadi LED tawarin sama mentornya, Bapak udah saatnya nih bikin BC nih, udah 3 kali periode. Bikinlah BC. Ternyata BC itu sepertilah bisnis konvensional. Harus ada stafnya, nyiapin notanya, nyiapin ini, nyiapin itu. Terus pelayanan dan sebagainya, ngitung pakai standar gudang kan, FIFO. First in, first out begitu. Mana produk yang masuk duluan, mana yang keluar duluan. Jangan sampai produk numpuk karena luarsa, kadang-kadang begitu. Seperti itu saya lihat. Nah, yang belum punya cetak kartu, dia cetak kartunya di pusat. Nah, memang lebih lama. Makanya kalau misalnya di Surabaya nih Bu Kalimah ya, coba cari BC yang ada cetak kartunya. Khusus untuk beli starter kit-nya ada. Supaya cetak kartu cepat. Begitu kita daftar langsung cetak kartu situ. Yang lama itu adalah kartu itu kadang-kadang keselip di mana-mana. Dan beberapa mitra itu mau belanja kalau sudah punya kartu. Benar-benar. Iya benar. Nah, itu. Nah, kalau kita stokis pengen beli anti customer atau kita beli starter kit itu minimal saldo saldo di HSS itu ada 2 juta rupiah. Lalu kita datang ke DC atau AC atau BC beli starter kit. Pendaftaran kit. Kalau stokis itu harganya Rp28.000. Kalau DC harganya 27.000. Kalau AC itu 26. Gitu. AC 26. Jadi kalau misalnya beli starter kit begitu, nah misalnya Umi Homsa beli starter kitnya di Bogor, maka yang akan nyetak kartu di mana? Di Bogor. Mending beli di BC Lampung yang punya starter kit begitu, yang punya bisa cetak kartu. Oke, paham ya? Nah, pertanyaannya gimana Pak cara ngeceknya kartu kita itu ada di mana posisinya? Jadi pas udah dapat ini entry customer begini, sekalian. Ini cara nginputnya lah begitu ini kan nggak bisa diotak-atik nih, nggak bisa diketik. Klik cari dulu yang ini, yang apa namanya? Saya besarkan ya. Nah, klik dulu yang ini.
Diklik. Kita klik. Maka otomatis ketika kita klik, itu ada bawahnya itu add-nya itu sudah bisa jadi ini, bisa diklik. Kita klik add. Baru bisa diketik. Nah, baru diisi nih. Diisi ya sekalian. Diisi nama, misalnya Burhan gitu ya. Burhan. Jenis kelaminnya apa? Yang tidak ada bintang-bintang begini itu tidak wajib diisi. Kelamin, misalnya ada teman-teman yang hari ini jalan-jalan ke luar negeri, kodaruanya diajak jalan-jalan ke Thailand. Jadi harusnya itu tahun 2020 kita ke Thailand lagi. Sayangnya pandemi nggak jadi gitu loh. Ke Thailand, rekrut orang Thailand. Nah, ibu bapak sekalian bingung, ini kelaminnya apa ya? Laki-laki atau perempuan? Karena di Thailand itu ada 18 jenis kelamin, Bu. Dari total penduduk Thailand itu sekitar 88 juta, 20%-nya adalah sudah berganti kelamin. Dari laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Gitu. Jadi kalau ketemu perempuan Thailand di sana itu kalau kan ada selamat datang itu sawadikap gitu kan. Kalau orang bencong biasanya itu ada lambai sawadikap gitu loh. Oh, jadi kalau ada sapaan begitu, dia itu laki-laki, wah dia berarti dia itu lady boy. Tahu lady boy, Bu? Atau jantina. Tubuhnya jantan tapi dalamnya betina begitu loh. Makanya luar biasa di sana. Nah, itu nggak usah diisi nggak apa-apa. Jenis kelamin nggak usah diisi apa. Status pernikahan, misalnya nggak tahu ini udah. Saya pernah ada, mohon maaf ya saya bilang begini, input itu kan ada ibu-ibu usia 55 tahun, statusnya masih single. Luar biasa ini gitu loh. Saya nggak mau tanya, saya nggak nanya dan saya nggak tulis di sini. Single gitu. Udah, pokoknya saya kosongin aja. Nah, yang nomor KTP itu penting gitu loh. Nomor KTP penting. Di sinilah nomor KTP itu penentu apakah mitra kita itu, calon prospek kita itu sudah pernah terdaftar atau belum. Kalau kita isi nomor KTP nanti kok sudah terdaftar, maka tidak boleh didaftarkan ulang karena masih aktif. Paham ya? Tuh jangan iseng, saya ganti Pak satu huruf, satu angka, ya nggak, jangan lah gitu. Itu. Nih saya contohin ya. Saya ambil KTP saya dulu. Saya terdaftar nggak di HNI ya? Jangan-jangan saya ilegal lagi. Mana KTP saya? Nah ini. KTP saya itu saya daftar dulu di Bogor. Saya daftar di Bogor. Apakah ketika saya udah berpindah ke Semarang, KTP-nya berubah jadi KTP Semarang? Apakah bisa? 320110. Jangan tulis ya, jangan dipoto ya nomor KTP saya. Nanti buat pinjaman online lagi. Nah ini penting, Bu. Banyak orang kalau daftar HNI itu nggak berani ngirim KTP. Kenapa? Tahu nggak? Khawatir jadi buat pinjaman pinjol, pinjaman online gitu loh. Maka suruh ngetik aja. 90 784 0003. Loh, kok masuk? Waduh, nggak ada penolakan. Berarti saya bisa punya kartu baru lagi. Kemungkinan besar nicknya berubah gara-gara saya pindah rumah gitu loh. Dari Bogor dulunya kakaknya kakak Bogor, sekarang pindah ke Semarang. Gitu. Jadi kalau input begini masuk begini berarti ya terusin aja. Tempat lahir Semarang, gitu kan? Kalau tanggal lahir digital, jangan 19 Juli bukan. Tanggal lahir saya gini, 29 Juli. Nah, ini enggak 29 Juli 1984 saya gitu. Enggak bisa, Bu. Ini enggak bisa, tolak ini. Harus semua digital. Jadi, angka 29 07 19 84. Wajib sesuai dengan KTP karena Itu benar ya. 84. Iya, 84 itu apa? Bukan 89. 89. Wah, Pak Nurdin bisa aja bikin saya senang ya. Anaknya 5, Pak. Anaknya 5 gitu kan. Masih muda Pak Khalid. Iya, sudah. Baru 5 gitu lah, baru 5. Kalau nanya anak kalau nanya anak ke saya itu saya bilang baru 5.
Kalau nanya anak ke istri sudah 5 gitu ya. Gitu. Oke, jadi input data KTP itu diinput semua. Lalu tanggal lahir penting, harus wajib sesuai KTP. Kenapa? Karena itu nanti jadi password AVO. Berulang-ulang itu banyak sekali kesalahan. Gara-gara apa? Gara-gara tanggal lahirnya berubah. Jadi AVO-nya jadi nggak ketahuan. Itu loh. Itu harus ke CRM dulu. Lanjut sedikit ya. Jadi diisi, alamatnya diisi. Alamatnya sesuai dengan alamat tinggal, meskipun KTP-nya nggak sama. Misalnya contoh, ini teman-teman Hongkong nih, sudah punya ID Hongkong misalnya gitu ya. Maka tulis saja ID Hongkong. Atau misalnya teman-teman Hongkong tapi tinggalnya di Lampung, Malang, ya tulisnya alamat Malang. Jadi misalnya, tapi menarik, ini alamat penting dalam mengapa? Nanti kalau jadi stokis, ngikut ini alamatnya. Karena kebayang. Tapi kalau misalnya nanti stoknya bisa diubah kok. Kode posnya diisi juga. Kalau misalnya kode posnya nggak tahu, isi aja 1, 2, 3, 4, 5. Gitu aja. Simpelnya. Gitu ya. Indonesia negaranya. Atau misalnya mau mana nih? Wah, ada kan banyak kan? Rekrut apa namanya? Negara mana misalnya? Oh, ketemu orang Afghanistan begitu, boleh. Provinsinya mana? Kalau saya provinsinya Jawa Tengah. Lalu Semarang. Semarang. Nah, pekerjaan tidak harus diisi. Karena banyak juga yang nggak punya pekerjaan kayak saya. Bingung, saya mau kerja apa coba saya. Bapaknya kerja apa ya? Saya bingung kerja apa saya. Nah, telepon kantor, telepon rumah juga tidak harus diisi karena tidak semua orang punya telepon rumah. Tidak semua orang punya telepon kantor, tapi kalau telepon HP wajib diisi. Nah, ini fungsinya untuk kalau misalnya ada restart apa AVO dan sebagainya itu dia pakai nomor handphone yang cantumkan di sini. Isi nomor handphonenya 0857 11 90 30 99. Nomor saya. Nomor udah lama itu. Jadi kalau ngelihat orang itu bisa lihat, penting dalam konteks prospecting. Kalau Bapak sekalian ada orang itu nomor handphone nggak ganti-ganti sejak tahunan, berarti orang itu memang bisa dipercaya. Tapi orang nomornya ganti lagi, ganti lagi. Ini gimana orang ganti-ganti terus itu. Nah, kayak kalau punya nomor 2, gitu. 1 buat khusus untuk pribadi misalnya gitu, 1 untuk umum. Ini nomor saya nomor umum nih. Jadi setiap orang daftar kuliah semua ada nomor ini semua dan nempel di mobil saya. Jadi mobil saya itu tak branding di belakangnya, Pak. Kaca belakangnya pakai one way. Itu branding BC Semarang 03. Nanti saya mau kalau saya ganti Pajero nanti, ya insya Allah Pajero saya tempel di belakang itu. Mobil ini didapat dari hadiah HNI. Gabung 08 begitu. Jadi iklan gitu loh. Ya. Nah, gitu loh, Pajero gitu. Bukan malah sebut jeruk. Kalau Alphard jangan, sayang, kemahalan ya branding. Iya. Kalau Pajero nggak apa-apa. Jadi sekalian seperti itu. Nah, untuk email juga boleh diisi, boleh tidak. Fax email juga, saya nggak punya fax email. Nomor rekening sekarang tidak wajib. Justru orang baru, saran terbaik saya adalah jangan pakai nomor rekening. Karena dia akan masuk HID cash bonusnya. Nah, HID cash itu kan nggak ada potongan, Bu. 1.000, 2.000 bisa dipakai. Kalau rekening kan tidak bisa, harus nunggu 50.000. Itu yang terjadi beberapa mitra itu tanya, lupa bonus saya udah belanja banyak kok nggak ada bonusnya. Karena dia pakai nomor rekening. Rekening itu kan minimal harus 50.000 bonusnya. Kalau belanjanya 10 poin, 30 poin, 40 poin, dia kapan 50.000-nya? Paham ya? Tapi kalau HID cash ada di HID cash nanti. Nah, jangan lupa upline ID ini diisi. Siapa namanya? Kalau Ibu Bapak sekalian nggak hafal nomor-nomor sendiri, isi aja 14 37 35. Udah isi aja itu, ikut aja. Ya, ikut aja gitu kan. Pak, bingung Pak. Namanya Abu Nawas. Abu Nawas. Jadi gini, Pak, saya kebanyakan mitra, Pak. Saya bingung binanya. Oh, bingung binanya, Bu. Tenang, saya bantu bina, Bu. Jadi kalau ada mitra, masukin aja nomor ID itu 14 37 35. Enak sendiri di Pak Solid ini.
Ya nggak apa-apa kan, boleh kan gitu. Boleh, sah kok, Pak. Boleh. Sah, Pak. Sedekah mitra. Nggak bisa. Sah kok, Pak. Enggak, gini soalnya gini sekalian. Ada saya banyak laporan itu, ada mitra HNI, Pak, sukses nggak dibilang mentor saya, Pak. Aduh, sayang banget ya. Saya rekrut nggak bisa, dia pengen sukses, kan repot. Iya, ada, Pak. Ada orang Daripada kata, Bapak Ibu sekalian itu menelantarkan mitra gitu kan. Jadi anak mitra terlantar begitu, nggak dibina, mending saya aja saya bina gitu. Gitu. boleh dong ditiru. Ya iya, ibu udah ngerekrut, orang udah direkrut, dia pengen sukses, ibu biarin gitu loh. Atau kadang-kadang nggak pede misalnya gitu loh. Saya mau follow apa tapi nggak pede, saya mau HS nggak bisa ngomong. Ya udah setahun kemudian, 2 tahun kemudian, begitu direkrut orang marah-marah, ngamuk-ngamuk. Itu kan mitra saya masuk kode begitu. Lah itu kan gitu. Saya pernah dapat mitra dari Pak Haji Agung Julianto. Nah, ini bedanya saya. Pak Haji Agung itu kan ini ada temannya gabung HNI. Ditanya, tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Citerep. Oh, Citerep. Ada nih mitra apa di HNI Citerep. Ini nomornya, Bapak hubungi saja orang itu, nanti dia akan jadi mentor Bapak. Begitu. Saya kira-kira kepala luar biasa Pak Haji Agung ini. Jadi nggak nafsu dunia begitu loh. Ya wajar kalau dia tuh hartanya tambah terus begitu. Tapi jangan don't stay at home ya. Cuma begini Bu, daripada Ibu merekrut banyak orang, nggak dibina kan sayang, kasihan begitu loh. Gitu. Sepakat kan nih? Sepakat, boleh ditiru ini. Tiru ini. Ada yang nggak mau dibina, ada yang belum mau dibina, coach. Beda itu. Ya. Jadi gini, biasa memang kalau dalam konsep pembinaan itu ada di awal-awal itu nggak mau dengerin mentor langsung. Karena mentornya mungkin kawannya, temennya, saudaranya, tetangganya begitu. Mereka lebih senang dengar dari orang lain gitu loh. Seperti kayak kita itu belajar ngaji sama bapak sendiri. Saya belajar ngaji bapak sendiri tuh nggak mudeng-mudeng, padahal guru bapak saya itu guru ngaji gitu. Tapi kalau ngaji sama orang lain, mudeng saya gitu loh. Nah itulah kenapa misalnya saya itu kan bikin kayak bisnis kelas dan sebagainya itu. Dan engkau tuh udah masukin aja, nanti kita beli bareng-bareng gitu. Nah seperti itu kondisinya. Nah saya lihat kalau misalnya terjadi kesalahan, salah input dan sekalian, sebelum 1 kali 24 jam ya, 1 kali 24 jam. Sebelum ganti hari, segera direvisi. Misalnya, Pak, mentornya salah, Pak. Gimana cara revisinya? Di sini itu ada kolom cari. Nah, itu masukin nomor ID-nya. Nomor ID-nya. Jadi begitu ya. Kita cari. Nah, ID tidak ditemukan dan tidak berhak. Iya, karena saya daftar bukan di BC saya. Saya daftar dulu lama jauh di BC 03, Bekasi 03 di jaringan Papa Esa. Hanya yang bisa diedit ini hanya yang belanja yang diinput di stokis kita, DC kita, AC kita atau BC kita. Tidak boleh di BC lain. Dan yang daftar 30.000. Nah, kemarin itu ada mitra pengen dieditin. Ternyata daftar yang 10.000, ya nggak bisa. Loh yang 10.000 ada Pak? Ada di AVO. Kalau di AVO itu sekalian itu Izin, ada. suara putus-putus. Putus. Tidak. Jelas, Pak. Jelas sekali. Lancar. Berarti yang putus-putus dia itu jaringan Pak Nurdin. Di Tangerang. Dan kali di situ. Enggak, itu biasanya kan kalau yang robot yang putus-putus itu kan dari Hong Kong, ini di Tangerang. Aduh, malu-malu ini. Kalau Hong Kong nggak masalah, nyangkut dulu di mana nggak masalah. Oke, ya jadi itu. Jadi revisi bisa. Klik itu langsung masuk ke media, langsung masuk nanti langsung diklik edit. Ingat kata kuncinya 1 kali 24 jam. Misalnya hari ini diinput jam 8:30. Jangan sampai lewat dari jam 12. Kalau lewat gimana kalau lewat? Minta tolong saja ke mentornya. Pak mentor, saya begini-begini tolong dieditin. Bisa. Nah, saya biasanya pakai jalur khusus gitu. Karena saya tahu dengan Pak Yudi, saya kenal dengan Pak Yudi, IT HRI. Pak Yudi, Afan, tolong, ya gimana ini, oh ya siap, udah selesai gitu. Cuma 5 menit. Yang lain tunggu seminggu, bikin surat dan sebagainya, itu bedanya. Makanya Ibu sekalian, kalau nanti ditargetkan awal jadi LED,
kalau ketemu staff itu jangan gimana begitu. Mereka itu orang yang paling berjasa selain mitra kita. Yang bagian Betul, ya. packingnya, yang inputin bonusnya, Bu. Coba kalau mereka ngantuk input bonus, ya saya Ibu dapat 10 juta, dapat 1 juta gimana? Kalau dapat 100 juta mendingan. Mendingan. Ya kalau salahnya ini, ya udah dapat 1 juta, Ibu diambil uangnya, Ibu buat belanja, Ibu ditagih sama perusahaan itu. Pernah saya kejadian kayak gitu waktu mau Pernah, Bu? elit, Pak, 2 kali lipat. Bulan depannya dipotong langsung. Ya, itu berarti ini, Bu. Itu berarti buat uang saku ke elit gitu loh. Iya, betul, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Ya, saya pernah juga double transfer, bahkan sampai 3 kali. Sehingga dipotongnya banyak. Saya harus bayar cash-nya juga, balikin cash, terus dipotongnya tiap bulan juga ada gitu. Karena saya pikir, wah ini uang siapa nih? Tahu-tahu ada, udah pakai aja lah begitu. Tahu-tahu dari perusahaan ya, luar biasa. Oke, seperti itu saya lihat untuk HSIS ya. Ini ada pertanyaan di chat. Saya baca dulu di chat ya. Oh, ini kasus khusus ya. Pak, kenapa kalau pakai nomor Hongkong, nomor OTP tidak bisa masuk ke nomor Hongkong? Dulu bisa, tapi sekarang tidak bisa. Nah, sekarang itu OTP itu masuknya ke PIN. Pakai PIN, bikin PIN. Nah, saya juga belum bikin PIN nih. Kita bikin bareng-bareng ya. Bentar, saya masuk ke AVO saya. Harus pakai email ya, Pak? Ya, harus pakai email. Ya, emailnya daftarin dulu lah. Enak pakai PIN. OTP Ini- pakai sekarang masuk ke email bisa, Pak? Bisa, iya memang. Ini ada satu lagi, Bu, ada PIN namanya. PIN. Via email, via SMS, Coach. Ya, itu memang nih. Contoh kita misalnya redeem honey cash. Ya, redeem honey cash. Kita share screen misalnya, share screen. Maaf, baru gabung. Ya, Bu, dimaafkan, Bu, nggak apa-apa, Bu. Nah, ini kayak gini sekalian. Redeem honey cash. Redeem honey cash. Ini dia ada pilihannya 3. SMS OTP, email OTP, ada PIN. Nah, saya belum bikin PIN nih. Kalau PIN itu kita nggak perlu pakai nomor telepon, tapi syaratnya harus apa? Harus dua-duanya ada. Ada SMS OTP dan email OTP. Kita bikin ya. Coba kita bikin PIN baru. Memang saya belum bikin lah ya PIN-nya ini. Bikin PIN, kita bikin PIN baru misalnya. Oke, kita lagi. Oke, udah. Lalu kita minta OTP untuk SMS. Verifikasi nomor telepon. Nah, ini ada SMS masuk di handphone saya. Ya, masuk kan? 31 9. Nah, lalu submit. Oke, terverifikasi. Lalu kita diminta juga OTP email. Email gitu. Kita juga masukin nomor emailnya. Kita buka email kita. 140 submit. Maka terverifikasi. Udah selesai. Berarti saya sudah bisa buat PIN. Kita back, misalnya kita back. Ini PIN-nya sudah jadi. Jadi kalau saya mau transfer apa namanya? HD cash. Saya mau transfer HD cash. Contoh. Siapa yang mau saya transfer HD cash? Boleh, Pak. Boleh. Pak, 01838 Kalau ngomongnya bareng-bareng, saya nggak bisa, Bu. Satu. 030 030 72 berapa? 72 72 440. 440. Bu Suwartini ya? Berapa, Bu ya? Dia yang dapat transferan dari Coach. 10.000. 10.000. Masa LED kok transfer 10.000. Ya, Jadi jangan lupa sekalian,
pinnya diklik. Lalu kita jangan lupa di bawahnya ada sudah membaca dengan teliti ini dicentang. Lalu kita masukin Semua pin. semua yang di Zoom ditransfer semua ya Pak ya. Oh iya. Nah, saya transfer ilmu nanti ya. Ya, di submit. Jadi nggak nih. Transfer request, apakah yakin? Ya, yakin. Nah, udah masuk Bu. Pak Bu Ya, Bu Suwarti Suwarti. ya. Nah, tinggal dicek nanti. Wah, 100.000. Alhamdulillah. Nah, itu. Ada lagi nggak? Ada itu Berapa nomor dia, Bu? 445533. Nah, kalau banyak begini saya nggak bisa ini dengar. 37 Jangan bareng-bareng. Jangan bareng semua. Kalau semua nggak usah. Saya Pak. Ngantri. Gini loh, harus tangannya harus gini. Saya minta Pak Nurdin. Ditanya aja, ditanya kasih jawab. Nah, gini. 5533. Sebentar. Halo, cukup. Lanjut ilmunya, Pak. Lanjut ilmunya. Saya pengen semua saya transferin semua, Bu. Tapi waktunya nggak cukup ya. Nanti waktunya habis buat transfer doang. Saya kasih ilmu aja dah. Supaya Ibu bisa dapat bonus yang gede lah begitu ya. Amin. Izin tanya Kak. Yes. Ini kita udah buat pin kemarin, mungkin lupa buat pinnya tuh. Cara untuk itunya gimana tuh? Merubah pinnya lagi. Ya. Ambilnya bukunya. Kalau merubah pinnya lagi itu kan berarti ini apa namanya ke CRM, Pak. Oh, ke CRM siap. Ya. Nah, Siap. sementara pakai SMS dulu lah. Siap. Dan mau nanya Dan ini. Di checklist saya kalau transfer itu nggak bisa dicentang itu Pak, gimana? Checklistnya nggak bisa centang. Nggak bisa. Layar handphonenya Bu, biasanya layar handphonenya itu kurang tekan biasanya. Yang ini Bu ya, yang bawah ini ya. Yang kan itu ada checklist ya setelah dimasukkan nomor berapa pin, berapa. Ini Bu ya, yang ini ya, yang ini. Nomor TP kali ya. Bukan. Ini ya. Ini. Itu di Saya. checklist kita milih apa gitu nggak bisa Pak. Jadi saya nggak bisa transfer. Jadi kalau mau transfer pinjem HP orang. Berarti HP-nya Bu. Bisa diganti Bu. LCD-nya bermasalah itu, LCD-nya itu. Iya. Kalau punya Apa namanya ganti? Itu namanya siapa namanya? Namanya siapa? Sia. Namanya siapa? 0138. Oh, mungkin HP-nya Asia kali. Ah, itu bisa jadi. masih ada ya Asia ya. Sama Bu, saya mau sambil kayak gitu Bu. Jadi gini, kalau misalnya ibu-ibu sekalian penting ya, kalau misalnya ibu-ibu pengen punya bisnis yang bagus, maka tolong persenjatai diri ibu dengan teknologi yang bagus. HP baru ganti Pak. Redmi 9C baru. Wah, luar biasa, wataf ya. Berarti jari-jari ibu itu yang harus di HP-nya belum kenal Bu. Kayaknya itu jarinya gedean mungkin ya. HP-nya belum kenal sama HP. Masih ada detoksifikasi dulu itu jarinya. Nih, saya sudah 3 tahun Bu belum ganti handphone. Saya sudah 3 tahun belum ganti handphone. Gitu. Jadi saya istiqomah dengan satu handphone ini, belum mau ganti, gitu. Apa Cuma Pak itu? Itu ini. Mas Nurdin kebangetan pelit namanya. Ini handphone saya ini. Handphone saya ini saya pakai ini Bu, namanya Samsung Galaxy Note 9. Lah itu mah. Mahal itu Pak. Pesan kamu ganti-ganti. Lah itu Pak. Harganya juga selangit. Insya Allah nanti lah iPhone gitu. Bismillah. iPhone. Jadi kenapa saya beli Note Bu? Karena ada ini, ada apa namanya? Ada stylusnya. Jadi kan saya mau buat nulis bisa. Lalu laptop ini ganti juga supaya layarnya bagus Bu. Ini kameranya kayak pakai kamera eksternal. Gitu. Nah kenapa? Karena begini, Rasulullah itu memang kalau untuk harian dia tawazu.
beli yang biasa lah gitu. Tapi kalau untuk perang itu beli kudanya kuda perang. Kuda perang itu Bu harganya 1,7 miliar. Kuda Rasul itu paling bagus loh. Untanya Rasul itu unta autopilot. Dia bisa nyari sumur dan sebagainya. Jadi artinya begini, kita itu harus punya namanya armada tempur. Armada tempur kita harus ada yang darat dan ada langit. Nah, untuk menguasai armada langit, kita perlu namanya teknologi. Kenapa sekalian? Karena dengan adanya handphone yang cukup mumpuni, kita menerima grup WA itu Bu bisa berapapun bisa. Apalagi setiap kelas saya bikin, saya kelas bisnis begitu. Itu orang nggak mau udah keluar itu. Di situ aja udah bikin kelas 1, 2, 3, masih di situ aja nggak mau keluar ya. Saya nggak enak kalau keluar. Nah makanya penting kalau kita berpikir bahwa kita ini bisnis misalnya bisnis, maka ya bukan untuk gaya-gayaan misalnya, bukan gaya-gayaan, tapi kita hari ini pengen apa namanya? Pengen ini, contoh ini. Ini kan apa namanya? Grup saya, Bu. Itu banyak itu. Ada 1, 2, 3. Salah, masuk, Bu. Sebentar, ada yang belanja nih. Mama. Jadi sekalian, ini grupnya. Wah, ini kan banyak tuh. Setiap hari itu ada. Belum telegramnya. Gitu. Jadi memang sengaja saya beli yang ada mahalan dikit, Bu. Tapi kan dia 3 tahun nggak ganti. Dan alhamdulillah, ya jangan sampai rusak. Alhamdulillah tidak ada kendala sampai sekarang. Dipakai Zoom tiap pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Bisa beli. Sebentar. Ada yang belanja. Bismillah. Ustaz Nurdin diisi gantian. Kosong tuh Pak Haji. Nah, ini ada yang belanja karena BC-nya di rumah, jadi bukanya tiap sampai malam. Coba kalau malam kita yang layanin. Nah, kadang-kadang kalau yang layanin saya salah-salah gitu. Makanya ibu-ibu kalau datang ke BC saya nunggu saya yang layanin, biar salah harga gitu. Karena saya udah nggak hafal, sudah nggak hafal lagi produk. Nggak apa namanya, saya mesti ada harga berapa, poin berapa, udah nggak hafal. Karena udah, saya pikir itu bukan tugas saya. Dalam konteks bisnis itu harus ada namanya delegasi, Bu. Delegasi. Kalau memang bisa didelegasikan, didelegasikan. Jangan semua dipikir sendiri. Ibu-ibu kalau semua dipikir sendiri, Bu, otaknya kecil nanti. Kena Alzheimer, Parkinson dan sebagainya. Stroke. Semua dipikir. Genteng bocor, ibu naik ke genteng. Got mampet, ibu yang ngurusin. Suami orang, ibu juga ngurusin begitu kan. Repot. Jangan semua diurusin begitu loh. Biarkan. Dalam konteks bisnis itu adalah usahakan yang bisa didelegasikan. Kita punya namanya kalau dalam konteks pembelajaran bisnis, Bu, itu namanya ada low skill, ada high skill. Leader itu low skill-nya apa? Input mitra, pendaftaran, input HSIS. Itu namanya low skill. Terus antar produk itu low skill, Bu. Terus misalnya ibu-ibu apa namanya? Ibu-ibu itu ngurusin RO dan sebagainya, itu low skill. Bisa dikirim. Saya apa namanya, kalau ngirim ada yang belanja COD-an begitu, itu saya minta adik saya untuk ngirim. Dengan standarnya adalah gosen. Misalnya kalau gosen 10.000, saya kasih 10.000, 20.000, 20.000 begitu. Nah, itu ya. Kalau yang apa namanya ngurusin misalnya kayak admin, belanja, orbit order, itu semua urusan istri sama stafnya itu. Saya udah urusin. Saya pengalaman kalau saya ngurusin juga uang BC itu habis. Berapa ratus juta pun habis. Karena uang itu masuk ke kantong saya, Bu, amplop saya tuh. Ya, ketika kantong saya itu nanti apa namanya istri ngajak makan, ambil mana uang BC gitu. Ya lama-lama itu habis. Tapi kalau ada staf itu, saya itu ambil zaitun al-ad belum bayar ditagih gitu. Bapak punya utang zaitun al-ad 120.000. Saya dalam hati saya punya bisnis, saya yang modalin, ini saya semua ditagih. Ya memang harus begitu.
Kalau enggak, Pak, kalau enggak, Bu, nanti Ibu jadi stokis 5 juta, 10 juta, 20 juta, sampai 100 juta sekalipun, itu habis produk itu. Habis semua. Produk habis, uang habis, mau belanja nggak bisa. Itu Nanti, namanya yang dimakan akarnya. iya, dimakan akarnya. Itu biasanya kalau nanti minta modal sama suami pasti ngomel itu. Udah dimodalin habis lagi. Makanya kalau suami ngomel begitu, Bu, setiap bikin kopi sevel kasih bon 10.000, Bu. Loh, kopi sevel kan 5.000. Ya, 5.000-nya buat saya yang bikinin gitu. Jadi semua pakai bon. Pakai bon. Memang tapi bon itu harus dibayar ya. Karena Hiroshima dan Nagasaki itu hancur karena bom. Bisnis hancur karena bon. Gitu. Nah, makanya ada dia gini, Pak, boleh nggak Pak saya kalau minjemin mitra? Minjemin mitra itu yang biasanya nggak balik. Gitu. Jadi kalau mau minjem mitra, gampangnya begini. Kalau memang orang itu butuh kita pinjam produk, yang pertama jangan terlalu besar. 500.000, 200.000 nggak masalah. Dan yang kedua, ambil pagi, sore balikin. Yang laku dibayar. Itu lebih bisa ditolerir. Saya berkali-kali, Bu, ini pengalaman saya pribadi. Saya minjem uang 100 juta. Saya bikin jadi AC. Lalu produk itu saya store-storein ke mitra-mitra. Saya taruh di mitra-mitra itu. Nah, asumsinya lah mereka repeat order, omset meningkat, grup meningkat ya. Tapi yang luar biasa adalah produknya habis, kejual, uangnya juga habis sama mereka. Buat bayar sekolah, mohon maaf Pak, belum bisa bayar. Uang udah kemarin produknya kan laku. Iya, buat bayar sekolah. Coba. Sedangkan uang itu saya harus nyicil gitu loh. Jadinya produknya habis, mitra saya juga habis. Karena mereka itu yang punya utang nggak berani mukanya tuh nggak bisa nggak ketemu mentor tuh nggak berani. Di WA susah, jadi hipertensi. Semenjak itu saya tidak lagi minjemin. Kalau ada orang yang misalnya nggak punya modal, saya support dengan cara gimana? Ibu bikin HS presentasi di rumah. Saya bawa produk, saya yang presentasi. Nanti kalau ada untungnya dibagi, gitu. Kalaupun misalnya, kalau dulu saya dibagi, kalau saya enggak sekarang. Ya, untungnya buat ibu, yang nanti kerekrut ya mitra ibu semua. Nanti ibu jadi stokis ibu, begitu saya cuma bantu aja. Itu lebih senang. Ada satu saat itu kita ada di pengajian begitu, Bu, laku produk sekitar 1 juta sekian, itu untung langsungnya sekitar 100 sampai 200.000. Lalu 200.000 itu saya kasih kopi sevel, kopi HNI sama MHS. Nih, Mbak, modal Mbak sekarang udah punya. Poinnya saya input ke mereka semua. Lalu yang terekrut itu saya daftarkan ke mitra saya semua. Saya sebagai yang punya produk aman, mitra saya juga nggak sungkan. Karena kalau sudah mulai ada hutang sama mentor itu, ketemu itu udah sungkan gitu loh, apalagi belum bayar. Gitu. Kita ini jangan ngikuti pabrik, Bu. Kalau pabrik itu memang sengaja karyawannya disuruh utang. Supaya apa? Supaya mudah dikendalikan. Paham? Makanya jangan heran, Bu, kalau di pabrik itu utang, rumah diutangin, motor diutangin, mobil diutangin, begitu. Karena saya pernah kerja di pabrik. Jadi, Ibu harus tahu apa high skill Ibu. High skill Ibu itu PCA. Itu high skill, Bu. Ketemu orang, cerita, promosi produk, itu high skill. Tapi kalau nginput agen, itu low skill, Bu. Kenapa? Kalau Ibu udah capek, nginputnya salah, udah gitu kartunya susah lama datangnya, itu yang daftar muring-muring kalau bahasa orang Jawa. Malah kita sebagai mentornya jadi ilfil. Jadi nggak semangat begitu membina beliau. Tapi kalau saya punya staff, enak. Saya tinggal tanya, "Loh, Pak, kemarin kok nginput salah?" "Oh, salah, Bu ya. Yang mana, Bu?" "Ini kartunya." "Oke, nanti saya bilang staff saya." Begitu. Bisa dipahami? Kerja saya apa? Membangun jaringan, meningkatkan kapasitas jaringan saya, yaitu presentasi, home sharing, terus rekrutmen, terus bikin Zoom begini, itu kapasitas saya. Itu high skill. High skill, butuh skill khusus gitu. Bisa paham ya?
Jadi jangan dihabiskan waktu Bapak Ibu sekalian untuk antar-antar produk. Kalau sekali 2 kali sih nggak apa-apa. Misalnya ada mitra beli MHS 1. Ini baru mitra baru nih, anterin nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari, Bu, itu bukan high skill, tapi low skill. Nah, cirinya high skill itu adalah ibu kalau ngerjain itu gemeteran, dredeg gitu, dredeg. I know, underdog sekali ya, Pak. Jadi ada mitra saya itu, dia suruh HS begitu kan, saya minta HS, dia itu pegang mic-nya itu sampai gemeteran, itu sampai pegang 2 tangan begitu. Nah itu dia high skill berarti. Kalau buat Ustaz Nurdin yang biasa udah pegang mic, nah mic itu udah biasa, ya pegang mic biasa aja begitu. Tapi kalau Ustaz Nurdin nanti ngisi materi SBP 1000 orang, ya itu high skill beliau. Gitu. Paham ya? Nah, ini kita ngomong bisnis sekali, kita ngomong bisnis. Nah, oke. Ini yang ngirim nomor ID maksudnya apa nih, Bu? Transfer itu, Pak. Oh, transfer. Banyak juga ya. Aduh. Kasih kuis aja, Pak. Kasih kuis. Kasih kuis. Nah, nanti di akhir saya kasih kuis. Nanti yang benar kita kasih hadiah ini cash ya. Amin. Amin. Ada lagi pertanyaan misalnya? Oh iya, ada, saya coba baca dulu ya. Kasihan. Kasihan apa? Kasihan yang ini. Kasihan yang sudah ngechat di sini. Mau nanya Ustaz. Bentar, saya baca dulu di sini, Bu. Ini ada akun Firni Kece. Siapa ya? Dr. Firni ya nih. Tulisannya Firni Kece. Ya, itu Dr. Firni, Coach. Saya, Pak. Oh, siap. Assalamualaikum, Pak. Merevisi nomor HP minta saya salah bagaimana ya? Aturannya ada 12 digit. Ya, Ji. 14 digit. Pas ngeh ternyata kelebihan 2 angka dan baru sadar minta udah gabung selama berbulan-bulan. Dia baru komplain. Nah, masih bisa nggak direvisi? Bisa. Cara revisi gampang, Bu. Tinggal colek aja itu mentornya. Siapa sih mentornya? Siap. Siap, Pak. Siap. Nah, Itu tinggal ke CRM. Ini ada mentor dianggurin. Mentornya siap ini udah. iya, siap. Udah. Iya Bang, itu pas dia belanja gitu, pas baru nggak dia lihat nomornya gitu, ternyata ada kesalahan, ini kebanyakan katanya nomornya Bu Dokter gitu. Ya. Pak Dokter, nanti bisa update ke CRM Telegram cepat Bang. Iya, Ya, Telegram siap. langsung. Makasih Bisa. semuanya Kak. Ya, sama-sama. Ini terus ada lagi. Jadi jika daftar 10.000 nggak bisa dicetakan kartu. Nah, kalau yang daftar 10.000, maka caranya adalah datang ke BC, namanya cetak ulang. Cetak ulang. Bayar lagi 10.000. Itu bayar 10.000. Itu bisa. Ini ada yang nulis di sini itu nomor ID Mbak Usnul 583755, Pak Muji 2042351. Oke, ini ada pertanyaan. Bu Sirohani, Pak, buat customer yang belum mau jadi mitra tapi belanja bagaimana cara inputnya? Ya nggak usah diinput orang. Alhamdulillah. Poin bebas. Itu poinnya terserah ibu mau dikasih siapa gitu loh. Namanya juga customer. Oh, terima kasih Pak. Japri saya. Haji. Nggak mau kasih saya, Bu. Nah. Oke, terus apa lagi nih? Wah, banyak. Kok nomor ID-nya banyak banget nih? Ini ada yang tulis yang Bu Mujianti Gunung Kidul. Sedekah laptop siap terima. Siapa yang mau sedekah laptop tuh? Bu Mujianti siap terima tuh. Maksudnya laptop Coach Holid. Saya cuma punya 1, Pak. 1 dipakai staff, 1 dipakai anak saya, satu pakai saya, terus gimana coba? Nah, itu lebih dari 1. Loh kan ya dipakai macam-macam, Bu. Staffnya nanti kalau diambil gimana? Staffnya nggak ada punya laptop ya. Masa rebutan sama saya gitu.
Saya doakan Bu Mujianti segera jadi LED bisa Amin. amin. Semoga Kabul, dapat kabul, ya laptop. Allah. Laptop dari HNI yang terbaik untuk dari Amin. HP-nya juga belum punya. Nah, kalau mau saya colek mentornya, Pak Mentor, Bu Mentor. Kalau saya jadi LED, saya dikasih HP nggak begitu? Iya, biar semangat tuh. Dikasih HP. Nah, itu. Nanti kapan ganti HP? Itu HP-nya bisa ditransfer di sini. Gitu ya. Jadi seperti itu saya. Biar kita itu ada target sama mentor itu. Jadi mentor langsung ngasih tahu, oke gini Bu, kalau Ibu LED bulan Agustus, nah gitu langsung saya kasih Samsung Galaxy Note Bu itu. Wah itu semangat jadinya. Itu. Jadi ada target begitu, ada mimpi antara ya. Oke, ada ini Mbak Yusrul nih. Mbak Yusrul, wah keren. Saya nggak mau lama-lama duduk di PC gitu ya. Nah, yang dari Hongkong kirim nomor ID. ID. Ya kalau dari Hongkong Bu dikasih Highly Cash masih oke lah Bu. Bayangin coba naik pesawat dari Hongkong ke Indonesia berapa jam coba Bu? Jauh-jauh. Nah kalau ibu-ibu kan sambil nyantai duduk senderan ya. Kalau mereka kan sambil nyuci piring Bu, nyupir. Wah, cuci piring, beres-beres gitu. Dan bahkan mereka itu ada beberapa yang cerita itu tidurnya jam 1 malam, jam setengah 2 pagi coba. Udah begitu ngurusin ini juga. Wah, kayak mana? Ya kalau dapat rewards Highly Cash gitu ya wajar gitu loh. Ya. Sebenarnya kita tuh malu sama teman-teman Hongkong yang mereka semangat nge-zoom aja sehingga rajin kan. Betul. Gitu. Terutama ada bau Ning Teh itu saya selalu melihat beliau. Nah, itu. Ada 2 orang yang sangat rajin itu. Satu Mbak Listi, yang kedua Mbak Usnul itu. 2 itulah. Itu. Itu pasti ada aja itu. Pasti ada. Meskipun kondisinya kalau saya rasa mereka sangat-sangat pengen rehat ya, tapi karena ini apa ya bisa merubah nasib kita semua, mereka siap belajar gitu loh. Mereka layak sukses Coach. Layak sukses, makanya kan saya komitmen juga bantu mereka sedikit-sedikit ya. Meskipun mereka punya mentor, Bos King namanya, Bos King Stone gitu. Pak Tony itu. Semoga diijabah semua doanya. Ya. Ini ada Pak Umar Wira. Pak, kalau pakai rekening kan ada limit transfer. Nah, kalau udah ganti ke Highly Cash, apakah endapan bonus bulanan yang lalu apa bisa langsung masuk ke Highly Cash? Oke. Jadi gini Bu, begitu nanti diubah menjadi Highly Cash, maka bulan besok, September, bonus Agustus, masuk ke Highly Cash. Bulan sebelumnya, itu biasanya masuk rekening dulu. Dan kalau ngedep di Highly Cash itu unlimited. Anda mau naruh uang itu, maaf off the record. Saya pause sudah, mohon maaf ya. Iya, saudara, kalau di Highly Cash lebih aman. Tidak ada biaya admin, tidak ada potongan bank gitu. Aman ya? Gitu. Tapi kalau pajak pasti ada. Kalau bonus pajak ada. Pajak langsung dipotong perusahaan. Ya, di awal. Tapi kalau kita transfer lagi nggak ada pajak. Nggak ada biaya. Terusnya nggak ada ya, Pak. Kalau masuk Highly Cash gimana tuh, Ustaz? Ini yang tanya lagi nih. Ini Pak Nurdin kayaknya perlu ini. Pak Nurdin boleh ya saya jadi apa? Saya sebelahan. Kalau sama Pak Nurdin mah enak ya, insyaallah. Siap. Nah, kan sebelahan kan. Kalau Pak Nurdin aktif virtual background-nya bisa kayak saya kayak duduk di kursi nih. Iya. Nah, ini beliau yang ngajarin saya bagaimana caranya update update Highly Cash. Saya jadikan Ustadz Nurdin co-host supaya bisa share screen. Oke, sekarang. Siapa nih? Baik, sahabat ini semua, saya itu sering sekali top up ke Highly Cash. Nah, ini kita masuk di APO kita ya. Kita masuk di APO. Dari APO itu nanti ada virtual account. Nah, ini dia nih. Virtual account Highly Cash. Nah, di sini kita punya ada 3 bank yang disediakan oleh HNI. Ada Bank BNI Syariah, Mega Syariah, sama Permata Bank. Karena saya awalnya pakai BNI Syariah, maka semua saldo HNI Cash saya ada di sini nih, virtual account ini. Di Bank BNI Syariah.
Jadi saya setiap habis gajian itu saya transfer kemari uangnya nih di HNI Cash. Nah, di HNI Cash saya transfernya itu ada salah satu aplikasi yang tidak ada biaya transfer. Aplikasi namanya Flip. Saya biasa pakai Flip, saya transfer ke sana tanpa biaya administrasi. Jadi lumayan bisa menghemat 6.500 itu sekali transfer. Nah, beberapa kali sampai sekarang itu udah banyak penghematannya dan itu bisa sisa selisihnya itu bisa diuangkan. Cara mengaktifkan virtual account itu teman-teman tentunya harus mengaktifkan email. Nah, caranya awalnya dulu nih kita lihat dari virtual account. Nanti di sini ada request. Nah, ada request virtual account. Nah, di sini teman-teman bisa request dari sini. Nah, apa mau permata bank yang belum ditanya misalnya request. Nah, ini requestnya sudah ada tuh. Nah, ini kita dikasih 3 fasilitas bank dari HNI Cash. Ah, ini baik banget. Nah, ketiga bank ini silakan teman-teman nanti mau dipilih salah satu yang mana yang mau diaktifkan buat HNI Cash-nya, saldo di HNI Cash-nya. Kalau saya banknya Bank BNI Syariah. Karena nanti ini otomatis akan jadi Bank BSI ya rencananya. Tapi kita belum tahu. Nah, ini kemari juga boleh, kemari juga boleh. Nanti otomatis perusahaan akan mendebut langsung ke HNI Cash kita. Kira-kira begitu cara mengaktifkan virtual account atau mentransfer ke HNI Cash. Kalau saya bilangnya top up. Kira-kira begitu. Terima kasih. Luar biasa. Dan BNI Syariah itu sudah jadi BSI sekarang. Sudah bisa jadi BSI. Ya, alhamdulillah. Ya. Mantap. Karena ATM saya udah langsung berubah jadi BSI. Jadi udah nggak bisa lagi top up di ini di apa namanya di BNI ya. Kalau dia mau naik lagi ke atas atau di samping saya nih? Ah, ya samping saya aja Pak ya. Nomorin Berarti saya harus di buka sini. rekening dulu ya. Tidak harus buka rekening Pak. Tidak harus buka rekening. Rekening BNI Syariah. Nggak harus. Kan itu kan nanti kalau kita transfer antar bank itu nomor rekeningnya itu nomor tadi. Tapi banknya Bank BNI Syariah gitu loh. Pakai Flip lebih aman ya, nggak kena ini ya charge-nya. Ya bisa pakai itu bisa. Keren nomor. Kalau Flip memang bisa pakai ini, pakai virtual account ya, bukan virtual account antar bank. Kenapa? Virtual account itu biasa kan dikasih itu kan sama-sama Bank BNI Syariah. Itu kan baru keluar virtual account-nya. Kalau pakai Flip memang bisa. Itu Di Pak. bank. Itu bisa Saya Pak. bisa. Saya sering. Nah, gitu. jadi sumbernya bank yang kalau yang Flip itu kan sumbernya baru BCA, BRI sama bank-bank yang lain sumbernya, tapi transfernya kemana aja bisa. Karena kan saya juga cobain mau transfer dengan virtual account misalnya ke BNI Syariah dari Bank Mandiri atau BSM. Di BSM nggak keluar virtual account-nya. Kecuali tapi kalau pakai Flip saya belum coba tuh dari Flip langsung ke virtual account-nya BNI Syariah. Gitu. Ya, saya sering. Oke, makasih Bang Rin, nanti cobain dulu. Ya. Saya malah belum tahu loh apa itu Flip itu nggak paham. Mohon maaf sekalian, nomor rekening saya nggak banyak soalnya. Ya, nggak perlu nomor rekeningnya, yang penting isinya coach. Bisa aja. Betul sekali. Betul sekali. Nah, ini ada yang Pak Safi HNI. Ya, daripada uang disimpan di bank, uangnya dipinjamkan orang, dipinjamkan lagi, artinya kita tuntut membantu ekonomi riba. Ya, boleh silakan. Saya boleh. Ada Pak Supriyono. Kalau ada orang beli produk ngaku sudah jadi member, tapi tidak bisa menyebutkan nomor ID dan tidak punya bukti kartu member, enaknya gimana Pak? Enaknya ditulis aja namanya, dicari namanya itu di ICS kita, bisa ketemu kok. Jadi kita misalnya mana tadi ini apa ICS kita. Nah itu saya lihat. Kenapa? Repotnya kalau nama pasaran nanti bisa sampai 8. Ya, bisa banyak ya. Tapi minimal kita udah berikhtiar dulu ya, menjalankan sesuai koridornya. Kita sebut gini Pak, kalau Bapak nggak punya kartu, ya kecernya bisa, tapi kan agak lama Bu. Nah itu kita ini aja, ketik misalnya Pak Haris Munandar,
Wow, banyak banget itu. Ya Allah, sampai berapa banyak itu. Kalau minta Ada biasanya lebih cepat daripada nyariin. ya di saya lebih cepat gitu ya. Nah, itu kan Nada begini. Ini siapa mentornya gitu kan? Nah, ini ya, Pak sini ya, Oto Atma Bangun ya, Atma Bangun ya. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, ini Surakarta. Oh, di Surakarta, Pak. Saya sering ke Kartosuro, Pak. Dekat. Oh, dekat. Nanti kita ketemu insya Allah. Oke, siap. Tetangganya Yesika itu. Iya. Oh, tetangganya Mbak Yesika. Iya. Oh, dekat ya Allah. Siap-siap nanti kita ketemu bisa. Oke, siap, Pak. Jadi gitu ya, Sal ya. Jadi bisa dicari. Kayak itu pun kalau misalnya ngaku, tapi kalau misalnya tidak punya nomor member, gini aja Pak. Gimana kalau saya bikinkan nomor ID begitu? Gitu aja. Kita punya modal 10.000 kan, ya udah daftarin aja gitu. Tapi memang penting buat kalian, kalau mendaftarkan mitra, tolong jangan digratisin. Kenapa? Kalau digratisin itu sama saja membunuh bisnis mitra kita. Jadi jangan digratisin, tetap bayar meskipun sama adik sendiri. Nah, bro, nanti Anda daftarin ya. Tapi ingat, begitu nanti udah ada bonus, saya potong bonusnya begitu. Saya minta uangnya. Karena ini bisnis, ini bisnis. Biar orang itu menghargai bahwa ini bisnis, bukan karena terpaksa, karena ini begitu. Nah, kalau ada mitra didaftarkan orang lain, tapi mitra kita itu orang itu tidak merasa pernah mendaftar. Misalnya contoh, itu orang yang biasa pegang KTP, itu orang KPU, data-data pajak sebagainya itu kan dia pegang KTP itu. Kalau dia input aja, main input. Tahu-tahu dia begitu mau diinput, tahu-tahu kita mau nginput apa namanya? Nginput ini. Input ID udah kedaftar gitu loh. Nah, kalau kayak gitu saya lihat kayak gitu, baiknya apa? Baiknya adalah daftarin aja gitu. Coba KTP-nya Bu, masuk ya udah. Tapi ingat sekalian, yang sudah punya nomor ID, tolong jangan direkrut lagi. Beberapa kasus memang harus suami harus didaftarin dulu. Jangan sampai kayak kisahnya Pak Adi Chandra tadi kan. Istrinya biasa ngasih kopi sevel ke suaminya, tapi nggak pernah ngomong, dikasih aja tiap hari. Istrinya stokis. Begitu suami di kantor ada presentasi, dia jadi stokis juga. Wah, repot, sedih itu, karena beda mentor gitu loh. Nah, itu nggak ada yang salah itu. Ya salah siapa? Nanya kok. Iya, yang istrinya gitu nggak ngomong gitu. Harusnya ngomong. Gitu. Karena kadang-kadang kan ada yang ngomong. Kadang-kadang itu belum sempat ngomong atau misalnya nunggu momennya begitu ya. Kalau saya pribadi tidak saya rekrut istri saya, langsung saya daftarin gitu, suwen gitu. Kelamaan, ibu, adik semua daftarin semua. Sama Baru dibantu untuk pengembangan jaringannya seperti itu. Oke. Saya mau nanya. Ya silakan, boleh lah. Tadi kan ada mitra yang baru gabung beberapa hari. Dia itu bingung bisnis saya ini itu harus mulainya dari mana gitu. Terus saya jawab, ya baiknya dijawabnya gimana? Kalau saya jawabnya belum jelas gitu. Ya, mulai dari mana bisa ini tuh? Mulainya dari 6 langkah memulai bisa ini. Itu ada di belakang tempat kartu. Jadi kalau kita ambil kartu itu kan ada belakangnya tempat kartu itu. Nah, di belakang tempat kartu itu ada 6 langkah memulai bisa ini. Yang pertama apa? Ya, siapa yang hafal? Jadi kuis. 6 langkah mulai bisa ini. Siapa yang bisa dapat hari cash? Rp50.000. Yang benar tapi ya, nggak boleh salah loh. Aktivasi aku. Yang pertama? Aktivasi aku. Aktivasi aku. Yang kedua? Masukkan email. Ayo Bu, 6 langkah memulai bisnis saya nih. Komitmen bisnis PCA. Komitmen bisnis PCA. Yang ketiga? Komitmen stokis. Komitmen stokis. Benar?
Daftar Pak. Apa Bu? Daftar nama. Satu Daftar nama. aktifkan aku. Nah, Bu Satu Emi dulu, Bu Emi. aktifkan Ya, aku. saya sudah Bu Emi dulu. Nah, ini jurinya Pak Rudin nih. Gimana Pak Rudin? Bener nggak tadi apa Bu Emi? Coba dibuka filenya dulu. 6 langkah mulai bisnis. Boleh nggak jawab? Ikut jawab, Tat. Ya, boleh. Bu siapa nih? Bu siapa Bu? Sri Yatmi. Yang nomor 5. Satu, aktifkan aku. 2, gesit BPA. 3, komitmen bisnis. Komitmen istiqomah. 6, komitmen menjadi pembelajar cepat dan berani mencoba. Wah, tepuk tangan. Bu Sri Yatmi berapa nomor dia, Bu? 0290. Bentar, Bu. Putus-putus suaranya. Nggak dengar saya tadi. Gitu. 6 langkah mana? Oke, berapa nomor dia, Bu? 0138. 0138. Jawab mau ke 9290. Berapa? 92. 90. Bu Sri Yatmi ya? Ya. Sudah Bu ya? Selamat barakallah tahniah. Jazakumullah khair, Wak. Berapa kali saya off, Pak? Habis terpapar. Habis terpapar ya. Berarti LC ya, kayak Pak Esa ya, lulusan COVID. Nggak usah ke Al-Azhar ya tadi. Nggak ke Al-Azhar gitu. Belajar sama Mas Angga sama Mas Ahmad waktu di Kartasura itu loh, Pak. Nah. Beberapa gitu. hari kemudian sakit. Oh, siap. Berarti memang itu tanda mau LED. Ya, gimana Bu Ella? Saya tadi jawabnya gini, Ibu, ini ya, karena saya belum ngerti benar. Jadi, tapi dia juga siap sih. Bu, sebaiknya Ibu yang pertama itu buka halamat dulu. Nah, dia kan punya poin kemarin itu dia kepala sekolah TK, dia beli PGH anak 100, beli sabun propolis 100. Nah, itu belum diinput. Kata saya, mending buka dulu stokis yang 5 juta. Nah, yang sisanya nanti gesit PCA biar bisa jadi manajer gitu. Salah nggak ya? Kayak gitu. Nggak ada yang salah, Bu. Di HN ini tidak ada yang salah. Tepat semua. Yang penting sukses gitu. Yang penting Ibu nanti setelah udah kayak gitu dibukain AVO-nya. AVO itu penting biar beliau tahu bahwa di HNI itu ada trust bahwa nanti kalau misalnya ada uang masuk kelihatan di sini dan sebagainya. Itu Bu ya. Yes. Itu benar Bu, benar. Udah benar banget. Jadi semua orang yang gabung itu apa langkah awalnya paling bagus segera jadi stokis. Gitu, punya produk. Semua yang direkrut tawarkan jadi stokis. Oke. Oke, seliwat lagi ini Bu Kalimah tadi udah jawab. Terus Bu Lahira Pujut Rokan Hilir ya. Bagaimana cara mengaktifkan HaniCash dan menonaktifkan rekening? Ini gampang. Caranya buka di di AVO kita, lalu kita pilih namanya HaniCash atau di pengaturan, Pengaturan, Pak, profil. Ya, di pengaturan. Ini pengaturan. Di pengaturan, lalu di sini ubah pencairan bonus. Nah, ini kan ada, kalau yang biru itu transfer bank, yang hijau HaniCash, tinggal dipilih aja. Nah, terus disimpan. Apakah metode pencairan HaniCash? Ya, klik ya, maka dia ada ya. Gitu aja, Bu. Sangat mudah. Tapi kalau mudah begini belum pernah diajarin juga susah juga gitu. Ya, Pak Nurdin nih. Nggak pernah praktek, Ibet. Nggak pernah praktek.
Beli Pak Ustadz Nurdi ngasih 6 langkah mulai bisnis ya. Terima kasih Ustadz. Saya simpan dulu di laptop. Oke, sip. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh. Nih, ada Bu Wahidah. Pengalaman Pak, dulu saya dengan suami beda jaringan karena mentor belum tahu sistem. Bisa jadi. Jadi kalau suami istri itu baiknya adalah satu grup. Nah, kalau menikah antar jaringan gimana? Misalnya contoh, Bu Diana punya anak gede, ketemu dengan Ustadz Nurdin, anak gede juga, nikah gitu. Ternyata anaknya Bu Diana punya jaringan, anaknya Ustadz Nurdin punya jaringan. Lalu gimana? Ya itu ngobrol baik-baik aja gitu. Sama itu yang di Bekasi itu ada Pak siapa itu? Yang iparnya Mas Angga itu juga beda jaringan. Ya. Pak Purwo ya? Iya Pak Purwo sama istrinya beda jaringan. Ya itu bisa gitu. Ya memang unik, ini unik. Jadi sebisa kalau kan gini, hari ini itu banyak anak-anak muda yang mulai aktif HNI. Bisa jadi nanti antar kita itu besanan. Antar kita besanan itu bisa jadi gitu loh. Karena ada tuh Dr. Mawardi sama Buya Muslim besanan. Pak Haji Rafiq Hananto dengan Pak Amir Hamzah besanan gitu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak kelain hati lah gitu. Iya. Tetap di HNI. Ya, kayak inilah kayak Rasulullah jadi besanan dengan Abu Bakar gitu loh. Yeah. Itu boleh, itu menguatkan ikatan namanya. Kalau mau besanan sama saya masih lama, Bu. Lama. Anak saya masih SMA. Beliau pengen S2 dulu katanya. Aduh, kamu tuh lama banget, saya pengen Amin. Perempuan. Amin. Karena saya perempuannya 3, lakinya 2. Gitu. Adik bayi gimana? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Udah bisa apa, Pak? Kenapa, baru, Bu? Yang lahiran terakhir itu udah bisa apa? Baru 2 bulan kan? Iya, 2 bulan. Iya, 2 bulan. Baru bisa itu senyum. Nangis. Nangis. Nangisnya HNI gitu ya. 2 bulan berarti Indominya udah habis ya, Coach ya? Hai. Oke, ini ada merubah nomor HP di AVO tadi sama, dilihat pengaturan ya, di pengaturan. Atau kalau memang ini di CRM bisa CRM, profil. Ya. Oke, saya lihat sudah ada lagi pertanyaan mungkin 13 menit lagi, 9:30 kita tutup. Ini banyak yang nanya itu, Pak, kok gak ada linknya pagi-pagi subuh itu? Ya udah selesai itu. Pagi-pagi udah gak ada link lagi. Itu nanti Bu tanggal. mentor saya nanya. Bu mentor saya nanya, kok pagi-pagi sepi nggak ada suara Pak Holid? Lah udah habis, Neng. Nanti tanggal 22 ada itu pesantren Tuburawi dasar ya. Itu udah pada daftar mereka ya. Tanggal 22. Karena saya udah komitmen gitu kan mungkin tanggal 20-an itu. Jadi tadi pagi itu karena nggak ada link, saya habis selesai subuh dan sebagainya itu langsung lari pagi. Dapat 7 kilo ya. Selesai 7 jam 7 pas selesai. Alhamdulillah. Tuh bakar kalori. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya boleh. Boleh. Dari Lampung Selatan, Bu Siti Nurjanah. Ya. Begini, selama ini saya untuk rekening itu nebeng ke suami. Yes. Bonus satu dengan suami. Kemarin suami meninggal. Jadi, saya masih ngurus ke bank untuk rekening dikuasakan ke saya. Tapi rekening suami itu kan untuk bonus dan lain sebagainya, banking dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti dari bank mengkuasakan ke saya, berarti pindah ke rekening saya itu ngurusnya lewat CRM atau gimana? Ibu bisa lewat ini, Bu, lewat ubah rekening itu bisa lewat AVO sendiri bisa sekarang.
Aku sendiri. Mm-mm. Oh, bisa ngurus sendiri ya? Bisa. Oh, gitu. Makanya gini, itu penting saya lihat. Saya pernah diwasiatkan oleh Pak Haji Erwin Canda Kelana. Waktu itu ngobrol di pinggir kolam pas elit itu, cerita bahwa wasiat itu tidak hanya hutang ya, tapi jumlah aset kekayaan. Jadi kita harus tahu kasih tahu istri dari mulai akun bank, akun AVO, akun Facebook, Instagram, terus email, terus berapa bank yang ada, itu semua harus tahu. Istri itu punya nomor PIN-nya gitu. Jadi ketika meninggal itu dia bisa di over. Di Malaysia itu banyak sekali akun-akun. Jadi Dewan Syariah Malaysia itu, MUI Malaysia itu sekarang lagi bikin fatwa itu, kata Dr. Mawardi, ada banyak aset di Malaysia itu yang tidak bertuan. Rumah ditinggal bertahun-tahun gitu, rekening itu miliaran di itu. Kenapa? Bisa aja gini, liburan ke luar negeri, meninggal di luar negeri nggak ketahuan, dan nggak ada yang urus. Itu jumlahnya miliaran itu, 2 miliar uang yang ngendep di bank itu. Nah itu ya kasihan. Makanya perlu hari ini mulai kalau di HN itu kan langsung diurus ya sama perusahaan. Tinggal ngajuin aja ke perusahaan, nanti akan dibantu. Kalau dia leader kalau leader ya. Kalau misalnya agen baru yang bonusnya belum besar, itu bisa di pengaturan sendiri. Pengaturan. Ya. Dan suami sudah PD. Tapi selama ini banking AVO-nya terus saya tahu semua PIN-PIN yang bisa yang jalanin. Siap. Jadi bisa urus sendiri di AVO apa harus ke CRM itu? Kalau ini urus sendiri di AVO bisa pakai urus sendiri kok apapun. Oh gitu. Terima kasih. Sama-sama. Nah itu kayak kasus begini itu bisa switch ID. Switch ID itu begini. Istrinya itu naik jadi di ID suaminya. Saya Ustadz Nurdin nih kan mentor istrinya. Begitu jadi itu bisa digeser berubah begitu. Jadi Ustadz Nurdin dari mentornya, Bu Khalifah dari mitranya, itu bisa. Dalam satu lain hal, misalnya contoh, Bu Khalifah udah nggak bisa aktif karena mungkin ngurusin anak-anak di rumah, punya baby baru, begitu kan, punya bayi baru lagi gitu. Nah, beliau kan suami harus yang aktif nih. Nah, itu bisa kasus begitu. Suami istri ya, satu jaringan, bukan beda jaringan. Jadi itu saya lihat memang saya kepikir bahwa memang kita lah yang harus ini para laki-laki ya, saya pribadi itu berpikir kalau misalnya saya meninggal kan nggak semua ibu-ibu itu menikah lagi. Nah ketika kondisi itu berarti kan harus menurunkan taraf hidupnya. Kalau di pegawai, di karyawan itu tidak bisa diwariskan, tapi kalau di HN ini alhamdulillah bisa diwariskan. Semua fasilitas yang kita dapat bisa diwariskan. Cuma kalau istrinya tidak dilibatkan, nanti dia gagap. Mesti gagap bingung mau ngapain begitu loh. Karena kan nggak pernah dilibatkan. Nah, ini saya libatkan sedikit-sedikit. Kalau BC dan sebagainya sudah paham, tinggal jaringan. Memang bangun jaringan tidak mudah. Kita itu membangun jaringan nggak mudah, Bu. Ketemu dengan orang, membangun namanya personal skill, menghargai dan sebagainya gitu. Nggak mudah. Melayani orang itu nggak mudah, Bu. Benar? Betul. Nah. 1001. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah ya. Oke, saya lihat sudah jam 9:30, kurang dikit ya. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya tutup? Ya, Mas. Ini Pak Muji tanya, cara dapat voucher belanja di BC 3 penting. Perusahaan mewarning. Ini warning perusahaan. Saya masuk orang sales. Tidak boleh ada BC bikin promo. Karena promo haknya perusahaan. Kalau BC dibebaskan bikin promo, maka nanti terjadi persaingan tak sehat. Jadi orang itu pasti belanja ke BC yang terdekat. Biasanya kan, tapi karena promo dia pilih belanja di BC yang ada promonya. Maka saya warning kepada staff saya, kita sudah tidak lagi ada voucher semenjak itu. Biar apa? Biar adil semua kebagian gitu loh. Dan saya bisa aja bikin promo, Pak, belanja 10 juta dapat MHS 10 ya, semua belanja ke sini semua. Tapi yang saudara kita gimana? Dalam konsep Islam itu kan gitu. Toko kita rame, kita tutup setengah hari.
Biar apa? Biar sebelah juga ikut rame, gitu modelnya. Bukan toko kita sepi, sebelah rame kita santet supaya jadi nggak rame, nggak boleh gitu loh. Itu konsep. Nah, HN itu bisa ya coba kita bareng-bareng menjaga sistem ini. Karena ada moment of the record ya, coba saya pause dulu. Ada yang orang itu ibu sekalian kisah-kisahnya, jadi tidak semua hari ini itu ini juga punya ujian, punya gelombang, punya tantangan yang ini saya tidak bisa ungkapkan di sini. Itu ini khusus leader di atas yang mikir ini. Jadi tenang, kita bersama dengan sales, cooperative effective leader, loyal leaders gitu, atau SPSI-nya lah bahasanya gitu. Itu lagi mikir bagaimana hari ini ada banyak di Shopee dan sebagainya itu di take down, ada yang rekrut ulang diurusin semua. Makanya mohon doanya juga karena nggak mudah. Kita kan sama muslim ya. Itu juga negurnya juga dengan cara yang ahsan gitu ya. Seperti itu saya lihat. Milenial Ustaz. Milenial ya. Iya. Lah internet ada penjualannya. Iya. Jadi boleh menjual di internet boleh, tapi tolong tidak di bawah harga. Bawah harga. Nah, boleh. itu tuh yang perlu diingat betul Ustaz. Karena ada yang menulis harga 60 sampai 80. Nah, itu nggak boleh itu kayak itu. Nggak boleh. Itu nggak berkah, itu nggak berkah. Di Shopee saya lihat cuma 49.000. Iya, makanya kalau orang ngambil itu, Bu, ngambil itu kan jadi merusak pasar. Betul. Itu banyak orang yang tercidrai hatinya itu. Sakit banget. Kita udah ngerekrut. Ada begini kisahnya. Saya stop dulu aja ya ini ya, rekamannya ya.